Eropa bisa berada di ambang perang hanya dalam waktu 5 tahun. Itu bukan menakut-nakuti, itu peringatan keras yang dikeluarkan oleh intelijen Denmark pada awal Februari. Menggemakan pernyataan mengkhawatirkan serupa dari berbagai lembaga dalam beberapa bulan terakhir. Ketika komunitas intelijen di seluruh Eropa membunyikan peringatan yang sama, sudah saatnya kita semua mulai mendengarkan. Tank-tank Rusia yang melintasi perbatasan Ukraina 3 tahun lalu benar-benar mengubah cara masyarakat Eropa berpikir tentang geopolitik. Sesuatu yang tampak tidak masuk akal, perang skala penuh Eropa menjadi terlalu nyata. Prediksi bahwa setelah Ukraina akan menyusul negara-negara Baltik atau Polandia dan dalam perspektif lebih jauh seluruh Eropa telah secara teratur muncul dalam pernyataan para ahli, jurnalis, dan politik sejak saat itu. Setahun yang lalu, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps menyatakan dalam sebuah pidato, "Kita tengah bergerak dari dunia pasca perang ke dunia perang," dan menguraikan perspektif 5 tahun. Beberapa bulan kemudian, perwira militer Jerman Michael Gies mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Jerman harus siap menghadapi perang skala penuh di Eropa dalam waktu 5 tahun. Kata-kata serupa juga diucapkan di Polandia, di tingkat tertinggi otoritas politik dan militer. Pada bulan April 2024, Perdana Menteri Tusk berbicara tentang kehidupan di masa pra-perang, dan pada bulan Oktober tahun yang sama, Kepala Staf Umum Jenderal Wisław Kukula pada peresmian tahun ajaran di Akademi Angkatan Darat menyatakan bahwa kita adalah generasi yang akan berdiri dengan senjata di tangan untuk membela negara kita. Dengan berakhirnya atau terhentinya perang di Ukraina, kekhawatiran ini semakin meningkat dan goncangan yang disebabkan di Eropa oleh kebijakan pemerintahan baru Amerika yang dianggap sebagai pengabaian atau bahkan pengkhianatan terhadap sekutu Eropa memunculkan pertanyaan, akankah Rusia menggunakan jeda dalam peperangan aktif untuk memulihkan kemampuan tempur tentaranya dan menyerang lagi? Akankah Rusia dapat mengancam anggota NATO Eropa dalam waktu dekat? Akankah Presiden Trump meninggalkan Eropa? Dan jika demikian, berapa banyak waktu yang kita miliki untuk mempersiapkan perang terbuka? Selamat datang di 20th Report. Pada awal Februari 2025, intelijen Denmark menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa berakhirnya atau terhentinya perang di Ukraina akan berarti bahwa Rusia akan dapat membebaskan sebagian besar sumber daya militernya dan dengan demikian meningkatkan kemampuannya untuk menimbulkan ancaman langsung terhadap NATO. Laporan tersebut juga menyajikan kerangka waktu tertentu di mana Rusia akan mencapai kemampuan tersebut. Dengan demikian, diperkirakan bahwa setelah berakhirnya operasi di Ukraina, Rusia dalam waktu 6 bulan akan dapat melancarkan perang lokal di salah satu negara yang berbatasan dengannya. Dalam waktu 2 tahun, akan menimbulkan ancaman nyata terhadap satu atau lebih negara NATO dan siap melancarkan perang regional di cekungan Laut Baltik. Dalam waktu 5 tahun, akan mencapai kemampuan untuk melancarkan perang berskala besar di benua Eropa jika Amerika Serikat tidak terlibat. Apakah Rusia benar-benar memiliki kemauan politik dan kekuatan yang cukup untuk mengancam Eropa di tahun-tahun mendatang? Dengan kata lain, apakah kita menghadapi perang? Mari kita mulai dengan peringatan. Memprediksi kejadian di masa depan bukanlah tugas yang mudah dan prediksi yang akurat hampir mustahil. Geopolitik bukanlah permainan catur dengan jumlah langkah yang sangat banyak tetapi terbatas. Geopolitik adalah hasil dari berbagai aspirasi dari berbagai aktor di mana terlalu banyak hal merupakan masalah peluang. Untuk menyadari seberapa banyak perubahan yang dapat terjadi di Ukraina dalam waktu 5 tahun, mari kita lihat setengah dekade ke masa lalu, ke Februari 2020. Ketika seluruh dunia dengan cemas menyaksikan penyebaran virus baru yang tidak dikenal.
Dan pada April 2020, konvoi militer Rusia melintasi Italia untuk membawa bantuan kemanusiaan ke Lombardi yang dilanda epidemi virus corona. Kita tidak dapat menunjuk pada skenario yang pasti akan terjadi, jadi kita hanya dapat beroperasi pada spektrum kemungkinan kejadian. Semakin jauh ke depan, semakin luas spektrum ini dan semakin besar ketidakpastiannya. Pertama-tama, perang di Ukraina belum berakhir. Pertemuan terus berlanjut di garis depan dan negosiasi perdamaian baru saja dimulai. Eropa memberlakukan sanksi lebih lanjut terhadap Rusia dan mengumumkan paket dukungan tambahan untuk Ukraina. Tidak diketahui kapan dan dalam kondisi apa perdamaian atau gencatan senjata akan terwujud. Sinyal yang saling bertentangan datang dari pemerintahan Presiden Trump. Kita tidak tahu bagaimana China atau masing-masing pemimpin Eropa akan bersikap. Apakah sanksi akan dipertahankan atau dicabut? Oleh karena itu, kami tidak akan mencoba memprediksi apa yang akan terjadi dan kapan, tetapi kami akan fokus pada apa yang kami ketahui atau dapat diasumsikan dengan tingkat probabilitas yang tinggi. Apa tujuan politik Rusia? Apa potensi militernya setelah 3 tahun perang? Dan lawan mana yang harus dihadapinya dalam perang di masa depan? Hanya sedikit kutipan yang diulang sesering pernyataan terkenal Karl von Clausewitz bahwa perang hanyalah kelanjutan politik dengan cara lain. Namun meskipun sudah diakui secara luas sehingga mengutipnya hampir menjadi klise, makna mendalam di balik pernyataan ini seringkali diabaikan atau disalahpahami. Pemerintah Rusia saat ini tidak peduli seberapa buruk pendapat kita tentang mereka, tidak berperang demi kepentingan diri sendiri. Tindakan militer dimaksudkan untuk melayani tujuan politik tertentu. Mari kita coba melihat dunia dari sudut pandang Kremlin dan mempertimbangkan apa yang ingin dicapainya dengan memulai perang di Ukraina dan tujuan politik apa yang mungkin ingin dicapainya dalam perang di masa depan. Dalam pidatonya yang disampaikan pada hari invasi Ukraina 24 Februari 2022, Vladimir Putin menyampaikan tujuan yang dideklarasikannya. Di antara berbagai slogan tentang perlunya denazifikasi dan penghentian genosida yang diduga dilakukan rezim Kiev terhadap penduduk Donbas, Presiden Rusia mencurahkan banyak perhatian pada ancaman yang menurutnya ditimbulkan oleh perluasan aliansi Atlantik Utara ke arah timur terhadap Rusia. Hari ini saya kembali menganggap perlu untuk kembali ke peristiwa tragis yang terjadi di Donbas dan ke isu utama untuk memastikan keamanan Rusia. Saya akan mulai dengan apa yang menyebabkan kita sangat prihatin dan takut ancaman mendasar terhadap negara kita yang secara agresif dan tanpa basa-basi diciptakan selangkah demi selangkah oleh politisi Barat. Saya mengacu pada perluasan NATO ke arah timur, pergerakan infrastruktur militernya mendekati perbatasan Rusia. Meskipun ada semua protes dan kekhawatiran, perluasan itu terus berlanjut. Mesin perang itu sedang bergerak dan saya ulangi, sedang mendekati perbatasan kita. Setelah runtuhnya Uni Soviet dan pembubaran Blok Soviet, Rusia dan lingkup pengaruhnya menyusut ke ukuran terkecil sejak abad ke-18. Selama Perang Dingin, Moskow berjarak 1.800 km dari garis depan potensial dan Saint Petersburg berjarak 1.500 km. Saat ini, kedua kota tersebut masing-masing berjarak sekitar 600 dan 130 km dari perbatasan NATO. Rusia memandang NATO dan seluruh model kontrak sosial Barat sebagai ancaman eksistensial terhadap kenegaraannya. Fakta bahwa orang Ukraina yang hingga baru-baru ini merupakan bangsa yang bersaudara meninggalkan peradaban Rusia demi Barat merupakan pukulan yang kuat dan mungkin akhirnya fatal bagi rezim Kremlin. Jika dalam perspektif 1 atau 2 dekade, Ukraina yang lebih miskin secara sistematis akan bernasib lebih baik dan masyarakat akan menjadi lebih kaya, itu akan menjadi sinyal yang jelas bagi orang Rusia bahwa kesalahan terletak pada sistem. Oleh karena itu, tujuan politik Kremlin adalah untuk
mendorong NATO dan struktur Barat secara umum sejauh mungkin dari perbatasannya. Dataran Eropa Timur, tempat Belarus dan Ukraina berada, merupakan gerbang alami yang mengarah jauh ke Rusia. Rencana minimumnya adalah menaklukkan Belarus yang telah terlaksana dan Ukraina. Jika memungkinkan, memasukkan negara-negara Baltik ke dalam lingkup pengaruhnya dan selanjutnya Eropa Tengah termasuk Polandia. Inilah isi ultimatum yang dikeluarkan Putin kepada NATO sebelum invasi Ukraina pada Desember 2021. Jaminan untuk tidak memperluas aliansi ke negara-negara pasca Soviet termasuk Ukraina dan tidak mengerahkan senjata dan pasukan aliansi di wilayah negara-negara yang bergabung setelah Mei 1997, terutama yang berada di perbatasan barat Rusia, Lituania, Latvia, Estonia, Bulgaria, Rumania, Republik Ceko, Slovakia, dan Polandia. Dengan demikian, tujuan Kremlin jelas bertentangan dengan kepentingan negara-negara tersebut. Karena secara konvensional lebih lemah daripada Rusia, mereka berupaya memiliki aliansi pertahanan seperti NATO untuk tidak hanya memperluas wilayah kekuasaannya atas mereka, tetapi juga menjangkau sejauh mungkin ke timur, sehingga mendorong ancaman Rusia menjauh dari perbatasan mereka. Ketika tujuan dan aspirasi politik saling bertentangan, perang adalah salah satu cara penyelesaiannya. Kita telah mengutip kutipan paling terkenal dari Clausewitz. Mari kita gunakan kutipan lain yang tidak terlalu basi. Perang adalah tindakan kekerasan yang dimaksudkan untuk memaksa lawan kita memenuhi keinginan kita. Bagi Kremlin, perang adalah alat untuk menegakkan keinginan politiknya dan, seperti yang ditunjukkan oleh 2 dekade pemerintahan Vladimir Putin, alat yang lebih mungkin digunakan Rusia daripada Eropa. Namun, apakah Rusia mampu melakukan perang seperti itu jika dalam 3 tahun tidak mampu menaklukkan Ukraina yang jauh lebih lemah? Akankah Rusia mampu membangun kembali angkatan bersenjatanya dalam waktu dekat untuk mengancam Eropa? Akankah Rusia bangkit dari perang di Ukraina dalam keadaan lemah? Atau sebaliknya, lebih kuat? Clausewitz kembali menyatakan, perang adalah wilayah ketidakpastian. 3/4 faktor yang menjadi dasar tindakan dalam perang diselimuti kabut ketidakpastian yang lebih besar atau lebih kecil. Memang kami tidak memiliki data akurat dan terpercaya mengenai kerugian yang dialami Rusia baik di garis depan dalam peralatan dan personel maupun kerugian ekonomi yang disebabkan oleh sanksi dan biaya perang. Kami hanya dapat mengandalkan perkiraan. Pihak Ukraina secara resmi menyatakan bahwa Rusia telah kehilangan lebih dari 900.000 orang tewas dan terluka dan lebih dari 100.000 peralatan militer selama 3 tahun perang, termasuk lebih dari 10.000 tank, 20.000 kendaraan lapis baja, 370 pesawat terbang, atau 28 kapal. Akan tetapi data ini tidak dapat diandalkan mengingat data tersebut lebih ditujukan untuk tujuan propaganda daripada informasi. Analisis sumber terbuka menunjukkan kerugian yang jauh lebih kecil. Yang terkonfirmasi secara visual adalah penghancuran atau kerusakan sekitar 20.000 peralatan militer. Jika data ini dipecah menjadi beberapa jenis senjata atau peralatan militer, Rusia telah kehilangan sedikitnya 3.783 tank, 5.554 kendaraan tempur infanteri, 2.555 berbagai jenis pengangkut personel lapis baja, 1.814 artileri, 136 pesawat, 152 helikopter, dan 28 kapal. Divisi BBC Rusia bekerja sama dengan media lain berhasil menetapkan nama lebih dari 90.000 tentara Rusia yang tewas di Ukraina dan tambahan sekitar 20.000 rekrutan dari Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk. Namun, data ini tentu saja tidak lengkap. Tidak semua tank yang hancur difoto, tidak semua berita kematian tentara yang gugur muncul di internet. Data yang paling akurat
meskipun sudah ketinggalan zaman, mungkin berasal dari dokumen yang dideklasifikasi dari Dinas Intelijen Amerika dari Desember 2023 yang menyebut 315.000 orang tewas dan terluka, yang merupakan 87% dari semua pasukan Rusia yang terlibat dalam invasi Ukraina dan 2.639 tank yang hilang atau 48% dari mesin yang aktif bertugas sebelum perang, atau lebih dari 10.000 kendaraan tempur infanteri dan pengangkut personel lapis baja yang merupakan 20% dari keadaan sebelum perang. Kerugian pada tahun 2024 dan 2025 yang tidak tercakup dalam dokumen-dokumen ini kemungkinan besar lebih tinggi karena intensifikasi peperangan. Menurut perkiraan, pada akhir tahun 2024, Rusia kehilangan sekitar 1.200 orang per hari, mencapai puncaknya pada bulan Desember. 48.670 tewas dan terluka selama bulan itu, yang berarti 1.570 setiap hari. Dengan demikian, jika kita mengekstrapolasi angka dari Desember 2023 ke 15 bulan berikutnya, kita akan memperoleh hampir 600.000 orang tewas dan terluka, serta hampir 5.000 tank hilang atau rusak. Hampir 18.000 kendaraan tempur infanteri dan pengangkut personel lapis baja hancur. Sebagaimana dicatat oleh penulis laporan militer Rusia setelah Ukraina yang diterbitkan pada pertengahan Januari oleh RAND Corporation, selama 3 tahun perang karena kerugian yang besar, kemampuan tentara Rusia untuk berperang telah menurun secara signifikan, dan pada saat yang sama lingkungan keamanan telah berubah menjadi kerugian bagi Rusia, terutama karena masuknya Swedia dan Finlandia ke NATO. Selain itu, tentara sebelum tahun 2022 tidak dapat mengalahkan Ukraina sendiri, meskipun ini sebagian besar disebabkan oleh bantuan Barat. Oleh karena itu, rekonstruksi tentara pasca perang tidak hanya harus bertujuan untuk memulihkan kemampuan sebelum invasi, tetapi juga memperluas angkatan bersenjata sehingga mereka mampu berperang melawan lawan yang lebih kuat dari Ukraina. Seberapa cepat Rusia dapat membangun kembali apa yang telah hilang selama 3 tahun? Tidak diragukan lagi, Rusia belum menggunakan potensi mobilisasi penuhnya dalam perang dengan Ukraina. Secara teoritis, Kremlin dapat memanggil lebih banyak orang untuk berperang daripada yang telah dilakukannya selama ini. Namun, Rusia belum memutuskan untuk melakukannya. Selain mobilisasi parsial yang diperkenalkan pada September 2022, di mana beberapa anggota cadangan direkrut secara paksa ke dalam tentara, Rusia lebih mengandalkan layanan sukarela dan mampu merekrut cukup banyak sukarelawan untuk menggantikan kerugian di garis depan. Tidak ada kekurangan kandidat untuk bertugas. Mereka tergoda oleh gaji yang menarik menurut standar Rusia, yang untuk pangkat terendah bahkan mencapai 200.000 rubel, atau sekitar $2.500, dan bonus 1 kali untuk bergabung dengan tentara, yang dapat mencapai hingga 4 juta rubel atau hampir $50.000. Menurut data yang diberikan oleh Kremlin, pada tahun 2024, 430.000 sukarelawan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan dibandingkan dengan 300.000 tahun sebelumnya. Tidak ada kepastian apakah data ini benar, tetapi tidak diragukan lagi bahwa tingkat pendaftaran sukarela cukup tinggi sehingga Rusia mampu mengganti kerugian dan mempertahankan bahkan 700.000 tentara di garis depan. Hambatan dari proses pengisian ulang adalah pelatihan. Prajurit gugur di garis depan lebih cepat daripada kemampuan Angkatan Darat untuk melatih prajurit baru, yang mengarah pada apa yang disebut laporan Army University Press sebagai dilema efektivitas. Bala bantuan dikirim ke garis depan tanpa persiapan yang memadai, yang dikombinasikan dengan tekanan untuk meraih keberhasilan yang harus dihadapi komandan di tingkat taktis, menyebabkan kerugian yang tinggi. Hal ini pada gilirannya menyebabkan proses pelatihan yang semakin singkat bagi para relawan berikutnya untuk segera mengisi ulang personel unit di garis depan, yang pada gilirannya menyebabkan kerugian yang lebih tinggi.
Perekrutan sukarela mungkin cukup untuk melancarkan perang lokal atau regional. Namun perang skala penuh dengan NATO atau bahkan dengan Eropa saja akan memerlukan pemanggilan lebih banyak orang. Dan ini melibatkan banyak masalah. Pertama, Rusia sudah mengalami kekurangan tenaga kerja yang disebabkan oleh tentara yang menyedot ratusan ribu orang dari pasar. Mobilisasi akan semakin melemahkan ekonomi. Kedua, Rusia menghadapi masalah yang memengaruhi sebagian besar dunia, krisis demografi. Uni Soviet sebelum keruntuhannya memiliki 285 juta penduduk dan tingkat kesuburan adalah 2,4 anak per wanita. Saat ini, Rusia dihuni oleh 140 juta orang dan jumlah ini akan menurun. Tingkat kesuburan berada pada angka 1,42 anak per wanita dan usia rata-rata lebih dari 40 tahun. Ramalan mengatakan bahwa populasi negara itu dapat berkurang hingga belasan juta orang selama 20 tahun ke depan atau lebih. Operasi militer di Ukraina yang menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa semakin memperparah masalah ini. Perang skala besar dengan Eropa yang akan menelan lebih banyak korban jiwa bagi masyarakat Rusia dapat berarti bencana demografi. Kremlin memahami hal ini dan saat ini tengah berupaya merekrut orang asing, bukan hanya warga Korea tetapi juga warga negara Nepal atau negara-negara Afrika, atau mengirim ke garis depan orang-orang yang kurang berharga dari sudut pandang penguasa. Tahanan, anggota etnis minoritas, migran, atau warga negara Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk. Ketiga, Kremlin tidak menghindari mobilisasi massa tanpa alasan. Dukungan yang tinggi terhadap perang di masyarakat Rusia berasal dari banyak faktor, tetapi salah satunya adalah kurangnya mobilisasi universal dan ketergantungan pada perekrutan sukarela. Tidak diketahui bagaimana reaksi orang Rusia ketika bukan sukarelawan, tetapi wajib militer mulai tewas dalam perang. Mobilisasi parsial pertama sejak September 2022 yang bertujuan untuk mendaftarkan sekitar 300.000 orang ke dalam tentara menyebabkan perlawanan sosial dalam bentuk peningkatan imigrasi, misalnya, dan masalah ekonomi terkait dengan perekrutan pekerja dari banyak sektor ekonomi. Selama 3 tahun perang, ratusan ribu orang Rusia telah melalui operasi militer khusus. Terlepas dari semua ketidaksempurnaan sistem pelatihan dan penyerapan pengalaman Rusia, orang-orang ini pada tingkat yang lebih rendah atau lebih besar belajar berperang, menjadi tangguh dalam pertempuran, dan terbiasa dengan kehidupan perang. Pengalaman tempur adalah sesuatu yang sulit untuk diubah menjadi jumlah dan yang tidak dimiliki oleh tentara Barat yang lebih terbiasa dengan operasi melawan lawan yang jauh lebih lemah. Terakhir kali negara-negara NATO melancarkan perang konvensional adalah lebih dari 20 tahun yang lalu selama invasi Irak. Akan tetapi, pengalaman-pengalaman ini tidak serta-merta menghasilkan efisiensi yang lebih besar bagi tentara Rusia. Sebagaimana dinilai oleh Kementerian Pertahanan Inggris, perang telah menghentikan upaya untuk mengubah tentara Rusia menjadi angkatan bersenjata yang modern dan efisien, dan kini lebih bergantung pada kuantitas daripada kualitas prajurit. Kerugian terbesar yang sebanding dengan kuantitas dialami oleh Korps Perwira Junior dan Perwira Bintara yang berpengalaman. Dengan demikian, justru orang yang secara langsung memimpin pertempuran. Dalam perang baru yang potensial, mereka akan digantikan oleh orang-orang yang tidak berpengalaman. 3 tahun perang juga tidak berarti bahwa setiap prajurit memiliki 3 tahun pengalaman tempur. Menurut data intelijen Amerika yang dikutip sebelumnya, pada musim gugur 2023, tentara Rusia diperkirakan telah kehilangan sekitar 315.000 tentara, yang berarti bahwa angkatan bersenjatanya sebelum perang sebagian besar sudah tidak ada lagi. Selain itu, tinggal lama di garis depan, selain untuk mendapatkan pengalaman, juga berarti kemampuan tempur prajurit berkurang. Manusia bukanlah mesin. Mereka hanya dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan operasi tempur.
Dalam perang kuno atau abad pertengahan yang biasanya diselesaikan dalam satu atau beberapa pertempuran yang menentukan, di mana prajurit menghadapi perjalanan jauh dan penyakit daripada operasi tempur, masalah ini tidak terlalu signifikan. Namun, selama Perang Dunia Pertama, Inggris berdasarkan pengamatan terhadap realitas peperangan parit, di mana orang-orang menghabiskan waktu berminggu-minggu dalam keadaan ancaman terus-menerus, menyimpulkan sebuah teori bahwa tinggal lama di garis depan menyebabkan prajurit mencapai titik puncak yang setelahnya ia tidak lagi layak untuk bertugas. Pengamatan ini kemudian dikonfirmasi oleh studi Amerika yang dilakukan selama Perang Dunia Kedua, yang menurutnya sebagian besar prajurit mencapai puncak kemampuan mereka selama 90 hari pertama pertempuran. Setelah itu, efektivitas mereka terus menurun hingga mengalami kerusakan total yang biasanya terjadi setelah 140 hingga 180 hari di garis depan. Hanya sedikit yang mampu terus bertugas setelah melebihi 200 hari, dan bahkan jika mereka melakukannya, nilai mereka bagi unit sangatlah minim. Studi Amerika tidak selalu dapat diterapkan pada realitas Rusia. Angkatan Darat Rusia memiliki pengalaman luas dalam menggunakan orang-orang yang oleh Amerika dianggap tidak layak untuk pertempuran lebih lanjut. Orang-orang dengan penyakit terminal, tahanan, atau bahkan yang terluka, yang berjalan dengan kruk, didorong untuk melakukan penyerangan. Namun, kemampuan tempur mereka sangat minim, dan setelah 3 tahun perang, sebagian tentara Rusia mungkin tidak cocok untuk operasi tempur efektif lebih lanjut. Bahkan menurut perkiraan paling konservatif, selama 3 tahun perang, Rusia kehilangan lebih banyak tank daripada yang dimilikinya saat bertugas aktif sebelum invasi. Hampir 5.000 dibandingkan dengan 1.800 pada awal tahun 2022. Dalam hal ini kita berbicara tentang kerugian yang dikonfirmasi secara visual. Selain itu, puluhan ribu peralatan lainnya hancur atau rusak, termasuk lebih dari sepertiga kapal armada Laut Hitam. Industri militer Rusia yang berkembang pesat secara intensif memproduksi peralatan baru dan memperbaiki peralatan yang rusak, tetapi jumlahnya tidak cukup untuk mengganti peralatan yang hilang. Oleh karena itu, Rusia harus menjangkau lebih dalam gudang-gudang pasca Soviet atau lebih sering menggunakan kendaraan sipil. Pada tahun 2024, Rusia mampu mengirim 1.550 tank, 5.700 kendaraan lapis baja, dan 450 artileri ke garis depan. Secara teori, jika mempertahankan kecepatan yang sama setelah berakhirnya perang di Ukraina, Rusia dapat mengganti kerugian perang dalam waktu sekitar 2 hingga 6 tahun, tergantung pada jenis peralatan dan perkiraan kerugian. Namun, harus diingat bahwa sebagian besar mesin yang dikirim ke garis depan adalah kendaraan yang diperbaiki atau diambil dari cadangan strategis yang disiapkan di Uni Soviet. Menurut perkiraan dari Desember lalu, Rusia mempertahankan sekitar 50% dari cadangan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja sebelum perang, dan selama perang di Ukraina berlanjut, persediaan ini masih digunakan. Menurut berbagai penilaian, persediaan ini mungkin cukup untuk 1 hingga 2 tahun peperangan. Setelah habis, kemampuan nyata untuk membangun kembali potensi peralatan akan berkurang drastis. Situasinya serupa dengan amunisi. Rusia saat ini memproduksi 250.000 peluru artileri per bulan dan menggunakan rata-rata 10.000 per hari. Untuk mempertahankan intensitas peperangan saat ini, Rusia harus bergantung pada sekutu, terutama Korea Utara, yang menyediakan hingga 60% dari semua peluru artileri yang digunakan oleh tentara Rusia. Dengan mempertahankan tingkat produksi saat ini setelah menghentikan operasi militer, Rusia akan mampu memproduksi sekitar 15 juta peluru artileri dalam waktu 5 tahun yang akan cukup untuk melancarkan perang dengan intensitas yang sama seperti di Ukraina selama lebih dari 4 tahun. Namun itu hanya teori. Saat ini tidak mungkin untuk menilai dengan pasti seberapa cepat Rusia akan mampu membangun kembali persediaan peralatan dan amunisi setelah perang.
Banyak hal bergantung pada kondisi di mana perdamaian potensial akan tercapai, pemeliharaan atau pencabutan sanksi, dan apakah pengeluaran militer Rusia saat ini akan dipertahankan pada tingkat yang sama setelah perang. Mempertahankan produksi peralatan dalam mode perang akan memungkinkan Rusia mempersenjatai dirinya lebih cepat, tetapi di sisi lain, hal itu akan membebani seluruh ekonomi dan menarik ribuan orang dari industri lain. Selain itu, mempertahankan tentara yang besar dan persenjataan intensif akan menimbulkan kekhawatiran besar di negara-negara Eropa dan meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka. Jumlah nominal peralatan atau amunisi yang diproduksi tidak banyak bicara tentang kemampuan Rusia untuk melancarkan perang baru tanpa membandingkannya dengan potensi lawan yang mungkin. Sebagaimana dicatat oleh penulis laporan Rand Corporation yang telah dikutip, 3 tahun perang telah menyebabkan penurunan kemampuan tentara Rusia untuk berperang dan peningkatan ancaman yang harus ditanggapi oleh tentara ini, terutama mengacu pada masuknya Swedia dan Finlandia ke NATO. Di sisi lain, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Trump mempertanyakan keinginan Amerika Serikat untuk membela sekutu Eropa. Jadi, apakah Eropa dapat mengalahkan Rusia dalam perang hipotetis dengan sendirinya tanpa bantuan kekuatan Amerika? Atau bahkan lebih baik menciptakan kemampuan pencegahan sedemikian rupa sehingga perang tidak akan terjadi? Laporan intelijen Denmark yang dikutip di awal video ini meramalkan Rusia akan mencapai kemampuan untuk melancarkan perang skala penuh terhadap negara-negara NATO Eropa, menetapkan bahwa cakrawala 5 tahun hanya mungkin terjadi jika Eropa tidak mempersenjatai diri dengan kecepatan yang sama. Menurut prinsip lama, civis pacem para bellum, jika Anda menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang. Semakin intensif negara-negara Eropa mempersiapkan diri untuk konfrontasi, semakin kecil kemungkinan hal itu akan terjadi. Eropa Barat memiliki potensi ekonomi dan populasi yang jauh melebihi Rusia. Uni Eropa dihuni oleh 3 kali lebih banyak orang daripada Rusia dan memiliki PDB hampir 10 kali lebih besar. Angkatan Darat Eropa saat ini memiliki total sekitar 1.500.000 tentara, yang lebih banyak daripada Angkatan Darat Rusia yang saat ini berjumlah sekitar 1.300.000 orang. Secara teoritis, Eropa Barat bahkan tanpa dukungan Amerika Serikat jauh lebih kuat daripada Rusia, yang tidak berarti bahwa mereka tidak perlu takut pada Rusia. Masalah bagi Eropa adalah potensinya yang tersebar. Tidak ada satu pusat pengambilan keputusan maupun rasa solidaritas. Ancaman Rusia tampak sangat berbeda dari perspektif Lisbon atau Madrid dibandingkan dari Vilnius, Tallinn, dan Warsawa. Negara-negara yang terletak lebih jauh dari Rusia mungkin tidak bersedia terlibat dalam perang berdarah dan melelahkan untuk membela mereka yang berada langsung di garis depan. Perbedaan pendapat ini muncul selama diskusi tentang pengiriman tentara Eropa dalam misi penjaga perdamaian ke Ukraina dan dalam kasus perang skala penuh. Perbedaan pendapat ini akan menjadi lebih jelas. Kelemahan lain dari Barat adalah kurangnya keinginan masyarakat Eropa untuk berperang, yang pada gilirannya mengakibatkan kurangnya cadangan terlatih dan anggaran pertahanan yang relatif rendah. Paradoksnya, goncangan yang disebabkan oleh kebijakan Trump di Eropa mungkin dalam jangka panjang memiliki efek positif. Masyarakat Eropa yang takut ditinggalkan oleh sekutu Amerika akan menerima biaya kebijakan pertahanan yang lebih tinggi. Kelemahan Eropa juga terletak pada kejenuhan dengan peralatan militer dan potensi produksi amunisi. Seperti yang diperkirakan oleh lembaga pemikir Bruegel, untuk secara efektif mencegah Rusia dari serangan mendadak, misalnya terhadap negara-negara Baltik, Eropa harus mengerahkan minimal 1.400 tank, 2.000 kendaraan tempur infanteri, dan 700 howitzer atau peluncur roket 155 mm, sehingga lebih banyak dari yang dimiliki angkatan bersenjata Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris Raya saat ini. Angkatan Darat Eropa juga tidak memiliki cadangan amunisi yang memadai. Pada tahun 2025, Eropa diharapkan dapat memproduksi sekitar 1,5 juta amunisi 155 mm yang 50%-nya merupakan tanggung jawab Rheinmetall Jerman.
Namun perang di Ukraina menunjukkan bahwa jumlah ini 2 hingga 3 kali terlalu sedikit untuk melancarkan perang dengan intensitas penuh. Akan tetapi, ada beberapa tanda-tanda perubahan positif yang menjanjikan. Eropa masih menghabiskan lebih sedikit PDB-nya untuk persenjataan daripada Rusia, tetapi pengeluaran ini terus meningkat sejak 2015 dengan peningkatan hampir 20% tahun lalu. Jumlah anggota NATO yang telah mencapai ambang batas 2% dari PDB yang dialokasikan untuk pertahanan telah meningkat dari 3 pada tahun 2014 menjadi 23 10 tahun kemudian. Rasio pengeluaran yang dialokasikan untuk persenjataan terhadap biaya lain juga telah meningkat. Dalam beberapa kasus, sangat dramatis. Pada titik ini, ada baiknya juga mengingat deklarasi terbaru dari Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengenai investasi sebesar 800 miliar euro dalam pertahanan Eropa. Sebelumnya, Polandia telah memulai pengeluaran besar untuk persenjataan, menerapkan program yang sangat mahal untuk memodernisasi tentaranya. Semakin banyak yang menunjukkan bahwa Jerman di bawah Friedrich Merz juga merencanakan rekonstruksi menyeluruh atas kemampuannya. Semacam gajah di dalam ruangan bagi Rusia. Faktor yang tidak dapat diabaikan ketika berspekulasi tentang potensi serangan Rusia di Eropa, jelas Ukraina. Negara ini berlumuran darah dan rusak parah, tetapi masih memiliki tentara terbanyak dan terkuat di Eropa setelah Rusia. Kremlin tidak dapat mengabaikan hal ini dalam rencananya. Kemungkinan konfrontasi dengan Barat dapat dianggap di Kiev sebagai jendela kesempatan, sebagai kesempatan untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang sejak 2014. Dengan kata lain, tanpa akhirnya memenangkan Ukraina, serangan terhadap negara lain melibatkan risiko ganda, bahkan jika Kiev dipaksa untuk membuat konsesi tertentu sekarang. Jelas bahwa mereka akan menunggu saat balas dendam. Itulah sebabnya mengapa sangat penting bagi Ukraina untuk tetap menjadi sekutu Barat dan tidak membiarkan Rusia mengendalikannya. Dan jika seseorang berpikir bahwa setelah apa yang telah terjadi selama 3 tahun terakhir, Ukraina tidak akan pernah jatuh ke dalam orbit Moskow, Chechnya menjadi semacam kenang-kenangan dalam hal ini. Negara ini telah berperang 2 kali untuk mendapatkan kemerdekaan dari Rusia dan saat ini merupakan salah satu pengikut Kremlin yang paling setia. Jika Kremlin berhasil mendirikan pemerintahan boneka di Kiev tanpa perlawanan dari AS dan Eropa, maka rintangan terbesar terhadap potensi invasi Barat akan teratasi. Secara default, fakta ini jelas tidak menguntungkan pihak Amerika, namun tidak ada skenario yang dapat ditolak, termasuk apa yang disebut langkah terbalik Nixon, yaitu membalikkan aliansi Rusia-Tiongkok sedemikian rupa untuk menarik Moskow dan mengubahnya melawan Beijing. Mirip dengan apa yang terjadi dengan Soviet dan Tiongkok pada tahun 1970-an. Mungkin Trump siap memberikan Ukraina kepada Rusia sebagai imbalan atas dukungan atau kenetralan Kremlin dalam konfrontasi Amerika-Tiongkok. Tetapi ia tidak serta-merta ingin menciptakan kekuatan lain di kawasan Eurasia yang tidak diragukan lagi akan menjadi Rusia setelah menaklukkan Eropa Barat. Menilai kesiapan Rusia untuk perang baru, seperti yang dapat kita lihat, bermasalah. Terlalu banyak variabel yang harus diperhitungkan untuk membuat diagnosis yang tepat. Namun tidak diragukan lagi bahwa Rusia saat ini adalah negara yang memusuhi Barat. Tujuan politiknya dalam banyak hal bertentangan dengan aspirasi negara-negara Eropa dan NATO. Dan dalam kasus yang disebut negara-negara sayap timur, mereka bahkan menimbulkan ancaman eksistensial. Secara luas juga diakui bahwa Rusia memandang peperangan hanya sebagai instrumen lain dalam perangkat politik internasionalnya. Jika Kremlin memperhitungkan bahwa aksi militer menawarkan jalur yang layak untuk memaksakan agenda politiknya, ia tidak akan ragu untuk menggunakan opsi itu. Tidak ada resep pasti untuk menyingkirkan ancaman ini, namun seseorang dapat bersiap menghadapinya, berusaha menghubungi Clausewitz untuk terakhir kalinya.
Seorang penakluk selalu mencintai perdamaian, seperti yang selalu ditegaskan Bonaparte tentang dirinya sendiri. Ia ingin memasuki negara kita tanpa perlawanan. Untuk mencegah hal ini, kita harus memilih perang, dan karena itu juga membuat persiapan. Dengan kata lain, hanya pihak yang lemah atau pihak yang harus mempertahankan diri yang harus selalu dipersenjatai agar tidak terkejut. Demikianlah yang diinginkan oleh seni perang. Kita tidak dapat memprediksi masa depan, namun kita dapat mempersiapkan diri untuk berbagai skenario, termasuk dan terutama yang terburuk.